Suara Sidoarjo dengan berita kriminal. Tertangkap Rizal sebagai pelaku penyiraman air keras kepada istri dan anaknya hingga tewas. Ternyata ini alasannya. Pelaku penyiraman air keras terhadap anak dan istrinya hingga tewas, Rizal alias Ahmad, 48 tahun, ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat Jumat 30 Desember 2022. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Rois mengatakan pelaku ditangkap di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Kamis 29 Desember 2022. Akhirnya tim mendapat keberadaan pelaku tersebut dan kami melakukan penangkapan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, ujar Pasma saat rilis kasus di Mapolres Metro Jakarta Barat Jumat 30 Desember 2022. Dari hasil penyelidikan, tersangka nekat menyerang istri dan anak tirinya tersebut dengan air keras lantaran sang istri berinisial SS ketahuan chat dengan mantan suaminya terdahulu. Diketahui antara tersangka dan korban sudah menikah siri pada Juli 2022. Adapun yang menjadi motif yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena motif cemburu dengan korban SS yang masih berhubungan dengan mantan suaminya lewat ponsel, ujar Pasma. Berita lain, pembunuh pria bertato Joker ditangkap. Ada 3 orang. Pembunuh Hendra Anggono yang jasadnya ditemukan di lahan kosong kawasan West One City, Jalan Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat, dicokok. Hal itu diungkap Kepala Unit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Polisi Afrelendi. Ya, sudah ditangkap pelakunya, ucapnya kepada wartawan Jumat 30 Desember 2022. Bukan satu, ada 3 orang pelaku yang ditangkap tim gabungan Polres Metro Jakarta Barat bersama unit Reskrim Polres Cengkareng, kata Afri Lendi. Pelaku ditangkap di daerah Bogor, Jawa Barat pada Kamis 29 Desember 2022 kemarin. Ketiganya saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Cengkareng. Iya, perannya beda-beda. Untuk lebih detailnya bisa konfirmasi ke Polsek ya, karena mereka yang melakukan pemeriksaan, katanya. Sebelumnya, penemuan mayat pria di lahan kosong kawasan West One City, Jakarta Barat, Senin 26 Desember 2022 membuat geger. Identitas mayat tersebut terungkap, yaitu Hendra Anggono. Berita lain, kuras M-Banking dari HP yang ditemukannya, Pak Sutri ditangkap polisi. Kamis 29 Desember 2022, buntut menguras habis uang milik orang lain di rekening banknya, pasangan suami istri yakni Muhammad Iqbal 36 dan Niken Handayani 24 ditangkap polisi. Menurut Kapolsek Mampang Komisaris Polisi Mas Huri, Pak Sutri ini berhasil menguras rekening korbannya. Diawali penemuan telepon genggam milik korban di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keduanya tidak mengembalikan atau berupaya mencari tahu pemilik handphone tersebut, tetapi mereka kemudian membukanya hingga menemukan ada mobile banking atau M-Banking di dalamnya. Dan membuka handphone melihat ada M-Banking BRI Mobile
ujar dia kepada wartawan Kamis 29 Desember 2022. Kata Mas Huri, Pak Sutri ini kemudian membobol m-banking tersebut dengan metode lupa password. Setelah cara itu berhasil dan masuk ke dalam rekening korbannya itu, tanpa berpikir panjang uang yang ada di rekening dikuras habis. Uang ditransfer ke rekening milik salah satu dari mereka. Akibat tindakan mereka, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pelaku lalu mentransfer dari handphone korban ke nomor rekening pelaku atas nama Niken Handayani, katanya. Lebih lanjut dirinya menyebut, Pak Sutri ini dicokok saat berada di stasiun Senen pada Selasa 27 Desember 2022 sekira pukul 23.55 WIB. Selain menangkap keduanya, polisi pun menyita 4 unit telepon genggam, 6 unit perhiasan, dan uang tunai senilai 5 juta. Atas perbuatannya, Pak Sutri ini lantas dijebloskan ke dalam buih. Tersangka berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Mampang Perapatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, katanya. Berita lain, colong motor tetangga karena terjerat utang, emak-emak ini tak jadi masuk buih. Kamis 29 Desember 2022. Polisi mencokok seorang ibu rumah tangga berinisial SU 51 tahun buntut nekat mencuri sepeda motor milik tetangganya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Awalnya wanita parubaya itu melihat kunci motor korban yang ada pada motor korban. Tanpa pikir panjang, pelaku SU mengambil kunci motor milik tetangganya itu, tapi motor tidak langsung dibawa kabur, melainkan disimpan dulu. 3 hari berselang pada 20 Desember 2022, malam sekitar pukul 22.30 WIB, pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Dia lantas menjualnya ke seorang penada berinisial PA 58 tahun yang merupakan saudara pelaku. Modus pelaku dengan cara mengambil kunci motor terlebih dahulu, kemudian dia simpan. Setelah 3 hari kemudian, pada saat keadaan sepi, motor korban ia bawa kabur lalu dijual ke saudaranya PA seharga Rp1.800.000, ujar Kapolsek Tambora, Komisaris Polisi Putra Pratama kepada wartawan Kamis 29 Desember 2022. Setelah menerima laporan dari korban, polisi lantas menyelidikinya. Kebetulan ada kamera CCTV yang merekam aksinya. Cuman butuh waktu 6 hari pelaku pun diringkus. Tapi sebelum melanjutkan proses hukum, polisi lebih dulu melakukan mediasi antar pelaku dengan korban. Dalam proses mediasi, korban mengaku nekat menggondol motor tetangganya itu guna membayar utang-utang kepada para tetangganya. Kami dari Polsek Tambora memfasilitasi perdamaian untuk kasus ini karena faktor kemanusiaan. Sepeda motor yang sudah berhasil kami sita dari penadanya, kemudian kami kembalikan ke korban, katanya. Putra mengatakan, alhasil korban memutuskan mencabut laporannya. Kasus ini pun akhirnya dihentikan oleh polisi. Korban memaklumi akan kondisi perekonomian pelaku dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan membuat surat perdamaian dan pencabutan laporan polisi, kata dia lagi. Berita lain, dukun cabul modus ruqyah dengan vibrator di Malang ternyata dikenal baik dan rajin beribadah. Kamis 29 Desember
2022. Pria mengaku dukun yang ditangkap polisi karena disangka mencabuli pasiennya gadis di bawah umur di Malang, Jawa Timur, dikenal orang yang baik dan bahkan rajin beribadah. Para tetangga memang mengetahui pria berinisial E, 47 tahun itu sudah lama membuka jasa pengobatan alternatif dengan metode ruqyah. Namun mereka tak pernah menyangka E berbuat asusila kepada sejumlah pasiennya. Baik orangnya, rajin mengikuti kegiatan, tahlilan juga kok. Saya pernah berobat ke beliaunya, ya taunya buka terapi Beckham. Kebanyakan pasien memang bukan orang sini. Setiap hari dari pagi sampai malam lumayan banyak pasiennya, kata Sugianto, warga setempat, saat ditemui wartawan Rabu 28 Desember 2022. Si dukun E katanya selain membuka praktek pengobatan alternatif, juga memiliki usaha produksi kue yang dia jalankan bersama istrinya. Dia mempekerjakan beberapa warga setempat untuk bisnis kue itu. E dilaporkan kepada polisi karena dicurigai mencabuli pasiennya, gadis di bawah umur. Pelaku yang merupakan warga Cemorokandang, Kota Malang, Jawa Timur, mencabuli korbannya setelah melakukan pijatan di sekujur tubuh. Polisi menyebut pelaku membuka jasa pengobatan alternatif dengan metode ruqyah. Sedangkan peristiwa pencabulan itu terjadi pada Minggu 25 Desember 2022, 3 hari kemudian. Setelah korban melapor, polisi menangkap si dukun di rumahnya. Namun kebetulan korban ini yang di bawah umur berobat alternatif ke sana. Setelah diruqyah tersebut, korban langsung dicabuli, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayogo, Rabu. Korban kala itu katanya datang bersama seorang temannya ke rumah pelaku. Korban masuk ke dalam sebuah ruangan, sementara temannya menunggu di luar. Di ruangan itulah korban dicabuli meski tak sampai disetubui. Tindak asusila itu terungkap saat korban merasa nyeri pada bagian kemaluan. Dia lantas menceritakannya pada orang terdekat. Ternyata aksi pencabulan ini tidak hanya menggunakan tangan, melainkan juga dengan alat bantu seks untuk orang dewasa berupa vibrator. Jadi selain memegang menggunakan tangan, pelaku memakai alat bantu orang dewasa. Kalau dari awal, ya penggunaan alat bantu seks disebut bagian dari metode pengobatan, kata Bayu. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan hukuman maksimal 15 tahun. Bayu mengimbau jika ada korban lain agar segera melapor kepada Polresta Malang Kota. Dia mengaku memang mendapatkan informasi bahwa diduga ada korban lainnya, tetapi sejauh ini yang telah melapor kepada polisi baru 1 orang.